Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Talk with Genie Hub dan kali ini kita masuk ke dalam episode 2 teman-teman ya. Dan balik lagi bersama aku Abdul sebagai host di Talk with Genie Hub kali ini. Dan sekarang kita akan panggilkan ya kan salah satu narasumber kita yang selanjutnya. Ini adalah seorang part of BD team dari Genie Hub teman-teman bernama Kak Jessie. Dan kita akan nanti coba untuk berbincang-bincang gitu kan tentang permasalahan-permasalahan seller di di TikTok Shop atau marketplace lain atau di Shopee gitu ya. Kita panggilkan aja teman-teman tanpa berbasa-basi lagi ya kan. Ini dia Kak Jessie. Yeay, halo. Halo Kak Jessie, silahkan duduk Kak Jessie, silahkan. Mic-nya silahkan digunakan dulu ya kan. Oke, Selamat datang, selamat. Nah, ini teman-teman Kak Jessie ini adalah part of BD team dari tim Genie Hub, teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan nanti teman-teman penasaran gitu kan, nanti pengen menghubungi Kak Jessie gitu kan ya untuk menanyakan tentang servis-servis dari Genie Hub, itu kalian bisa klik link di bawah aja di deskripsi teman-teman ya. Oke, kalau gitu Kak Jessie gimana kabarnya di sore hari ini Kak Jessie? Semangat ya, masih semangat. Masih semangat ya, gila semangat banget emang ya. Oke. Jadi Kak Jessie ya, kita akan ngebahas sebetulnya di sini dari secara permasalahan dari sellernya dulu nih ya kan. Soalnya kan Kak Jessie ini paling sering banget dengerin permasalahan-permasalahan seller gitu kan ya. Kayak gimana sih Kak sebetulnya untuk trouble-trouble yang biasanya dihadapi sama seller ketika Kak Jessie kontekan sama mereka? Oke, nah sebenarnya so far ya kalau misalnya sampai saat ini kita tuh jadinya teman curhatnya mereka. Oh, gitu. Teman curhat ya. Jadi kalau misalnya dari yang aku dapetin, mostly dari problem-problem si seller ini adalah mereka tuh sering yang namanya ketika merger dari Tokopedia ke TikTok, omsetnya nih jadi mandat yang tadinya mungkin Tokopedia-nya udah bisa di angka tinggi, sekarang pas beralih ke TikToknya sendiri, jadi nggak ada penjualan gitu. Itu yang paling banyak. Atau kalau misalnya di TikToknya sendiri, mungkin ya dari seller kita kan nggak bisa memungkiri yang namanya seller itu yang jualan up to date ya sama setiap aplikasi. Jadinya mungkin dari yang Tokopedia nih yang lebih simple jualannya, nggak perlu bikin konten, nggak perlu bikin video live streaming. Nah ternyata pas di TikTok harus bikin yang namanya kita bantu tingkatin dari sosial media juga gitu. Oke, tapi sebetulnya kalau misalkan tadi berarti trouble pertamanya ya ini untuk para seller-seller semua ternyata dari merger itu ya. Ketika dia si aplikasi si seller centernya itu disatukan gitu kan ya, dari yang asalnya cuma Tokopedia doang, TikTok Shop doang, ini jadi satu gitu ya. Emang sebetulnya permasalahannya kok bisa sih kayak gitu kan, tiba-tiba ketika merger gitu kan, pengalaman mereka tuh sebenarnya kayak gimana sih? Beneran kayak si revenue-nya tuh bener-bener drop gitu kan? Atau emang belum terbiasa aja sebetulnya? Oke, sebenarnya untuk problemnya sendiri, kenapa sih seller-seller bisa seperti itu ya? Nah itu karena mungkin mereka belum terbiasa, bener kata Mas Abdul ya tadi. Jadi mereka belum terbiasa, belum tahu cara kerja di TikTok itu gimana. Jadinya ketika peralihan dari Tokopedia ke TikTok belum bisa menyesuaikan. Oh, gitu. Tapi kan sebetulnya masih bisa kan? Kayak misalkan kalau kamu nggak memilih untuk berjualan di TikTok gitu ya udah jualannya di Tokopedia aja, tapi pakai seller center itu sebetulnya bisa kan ya? Bisa, tapi kalau misalnya mau lebih dikenal lagi sama orang, sebenarnya lebih disaraninnya itu kita gabungin dan kita rajin ya upload video konten, atau misalnya kita kembangin lah istilahnya, kita promosiin dari TikToknya. Oh, gitu. Berarti emang disaraninnya ya udah kalau misalkan karena ini sekarang udah disatuin gitu ya, antara TikTok sama Tokopedia, ya udah kenapa nggak jalan dua-duanya, mungkin kayak gitu ya Kak ya? Gitu. Oke, nah kalau misalkan dari si keluhan-keluhan seller ini gitu kan, selain yang dari yang merger tadi, itu apa lagi Kak? Oke, so far dari mereka tuh banyak ya sekarang yang di TikTok itu mereka kena violation. Pelanggaran. Yes, benar. Violation. Jadi violation ini yang menurut mereka sulit untuk dihandle karena mereka belum tahu nih apa yang bikin violation. Kadang pakaiannya sedikit terbuka kena violation, atau video konten yang udah lama nih, udah 2 tahun yang lalu tiba-tiba kena violationnya sekarang gitu. Oh, jadi emang masih unexpected gitu ya. Dan emang kayaknya sih masih belum dapat informasi yang jelas tentang violationnya kayaknya gitu ya Kak ya. Oke, berarti kalau misalkan nih
Nah, mereka tuh kalau untuk apa cerita juga nggak sih ke kakak gitu ya? Misalkan kan mereka kita selalu ngebahas di bagian TikTok sama Shopee gitu kan. Kalau TikTok sama Tokopedia. sorry ya. Oke, Tapi kalau oke. misalkan si sellernya ini sebetulnya mereka cerita juga nggak sih? Misalkan aku sebenarnya di Shopee kayak gini juga gitu ya. Misalkan dari penjualannya di Shopee kok nggak kayak gini? Itu ada cerita kayak gitu nggak kak sebetulnya? Oke, untuk Shopee-nya sendiri ya, problemnya sebenarnya yang paling besar itu mereka di administrasi. Tapi di kalau admin justru ya? yes, tapi kalau misalnya teknis-teknis kayak gitu dari seller ya, itu merasa dari Shopee sendiri itu adalah platform yang paling gampang untuk dijual. Gitu. Oh, mereka lebih gampang jualan di Shopee daripada di TikTok gitu ya? Benar, karena sesimpel kita upload produk, tinggal dijualin aja. Cuman gimana caranya kita biar tokonya itu dikenal sama orang, ngejaga rating. Nah, tapi problem utamanya biasanya itu di administrasi. Nah, administrasi ini maksudnya kayak gimana Kak? Aku penasaran juga nih kan. Oke. Kok bisa yang jadi masalah justru bukan ketika cara jualannya, tapi malah adminnya justru yang jadi masalah. Oke, nah yang namanya semua platform ya, setiap platform itu kan pasti ada biaya administrasinya masing-masing. Iya betul. Yes, betul, jadi betul. itu problemnya. Jadi mungkin buat seller yang awalnya nih udah set margin misalnya di berapa persen, Oke. tiba-tiba adminnya naik, artinya kan marginnya juga menurun ya. Oh, gitu. Sedangkan karyawan atau misalnya setiap tahunnya pasti kan biaya naik semua tuh. Gitu. Ya benar. Oh berarti emang admin ini mungkin biaya administrasinya. Oh berarti kalau di Shopee ini dari seller sering banyak keluhan emang si biaya adminnya itu naik gitu ya kayak. Yes, gitu. Oh, bahkan itu naiknya emang misalkan cuma di 1 tahun doang atau per bulan-bulan itu ada kenaikan lagi gitu misalkan. Oke, Kalau cerita dari mereka. Kalau cerita dari mereka sih biasanya per tahun ya, tapi Per tahun ya? tidak menutup kemungkinan juga kayak mungkin berapa bulan gitu. Jadi tergantung dari platformnya sendiri sih. Iya ya. Jadi emang berarti, nah kalau misalkan berarti problemnya ini benar bertolak belakang banget ya antara si Bener, seller di bener. Shopee sama di Tokped sama TikTok ya. Soalnya kan kalau di TikTok gitu kan, justru yang jadi trouble-nya itu malah cara jualannya, gitu kan? Gimana caranya kita jualan di TikToknya. Sedangkan kalau di Shopee justru masalah di admin gitu kan ya. Yes, gitu. Tapi kalau sebetulnya nih ya, kalau misalkan dari segi pengguna nih gitu kan, kita sebagai pengguna orang yang belanja itu sebetulnya lebih prefer yang mana sih Kak? Misalkan dibandingkan antara Shopee sama TikTok gitu ya, atau Tokopedia. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita compare ya, masing-masing platform itu pasti ada keunggulannya masing-masing. Ya, Gitu. betul. Ada keunggulan dan kekurangannya ya. Yes, benar. Jadi kalau misalnya untuk yang di TikTok kita bisa mungkin karena Shopee ya, kita udah tahu kalau misalnya kita buka Shopee udah ada niatan nih buat lihat-lihat barang atau misalnya kita mau CO payment atau ada sesuatu yang pengen kita beli. Iya. Sedangkan kalau misalnya di TikTok itu mostly lebih ke impulsive buying gitu. Oh, oke. Jadi cara si sellernya maintain itu pasti dari setiap platform akan berbeda. Jadi kalau misalnya di compare masing-masing pasti ada keunggulannya gitu. Oke. Oh, berarti untuk dari segi apa namanya? Dari segi platformnya juga kan emang berbeda ya. Soalnya kan kalau misalnya kita pengen belanja itu ya udah kita masuk ke platform marketplace gitu kan ya. benar. Sedangkan kalau di TikTok sendiri dia base-nya itu sosial media. Yes. Dimana kita sebetulnya nggak ada sih gitu ya niatan untuk belanja gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika ngelihat produk, wah lumayan gitu ya. Misalkan kita bisa langsung belanja juga langsung kayak gitu. Benar. Oke, nah berarti dari segi apa namanya trouble-trouble yang tadi gitu ya, biasanya gimana sih cara kakak untuk apa namanya memastikan gitu kan atau memberitahukan informasi ke seller-seller yang ngobrol sama kakak gitu kan ya, dari masalah-masalah yang mereka dapatkan di TikTok misalkan kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kita lihat lagi ya dari masing-masing si seller ini problemnya apa, Oke. gitu. Karena yang kita dapetin, walaupun kendalanya itu akan sama untuk beberapa seller, tapi kendalanya ini beda-beda banget, beragam banget kalau di TikTok. Berarti emang dari segi overall masih mirip-mirip, cuman per sellernya itu justru beda-beda ya? Yes, gitu. Jadi mungkin kita lihat nih ada seller yang dia itu kurangnya di video kontennya gitu, cara ngepromosiinnya. Ada yang videonya bagus, tapi live streamingnya nggak bisa convert ke penjualan gitu. Padahal kan kita put effort lebih ya buat live streaming. Iya. Gitu. Jadi kita lihat lagi dari masing-masing seller, kira-kira dari akun tokonya problemnya apa. Nanti dari sana baru kita bantu solve gitu. Oh, oke. Berarti emang lebih ke
tetap kita perlu tahu dulu gitu ya. Dari problem utamanya mereka di mana, baru nanti dari Kak Jessie itu bisa merekomendasikan solusinya kayak gitu ya. Nah, untuk dari sebetulnya kan di Shopee juga ada sebetulnya kan kayak dari kayak konten video gitu kan sama live streaming itu sebetulnya bedanya apa sih Kak untuk dari si pengalaman dari si seller sendiri gitu kan? Kenapa misalkan mereka ketika di TikTok live streaming di TikTok sama live streaming di Shopee itu bisa beda kayak gitu? Oke, jadi karena emang si audiensnya sih yang berbeda gitu. Karena kalau di TikTok ya balik lagi, kadang orang niatnya cuma nonton hiburan aja, tapi kalau Shopee memang ada sesuatu yang kita cari gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Shopee ini gimana ya, lebih ke kita nunjukin produknya juga sih gitu. Tapi tetap ya setiap live streaming itu fokusnya pada hostnya sendiri. Jadi kalau misalnya hostnya juga nggak menarik atau nggak mampu nih komunikasi sama si audiens, apalagi kan ini by sosial media ya, kita nggak bisa ngeliat wajahnya, nggak bisa lihat ekspresinya. So kalau misalnya untuk live streaming kita harus perhatiin benar-benar di bagian hostnya juga. Oke, kalau kayak gitu mungkin bisa di kalau cara-cara dari kakak gitu ya, ketika misalkan lagi ngobrol sama seller gitu ya, cara pitchingnya tuh kayak gimana sih Kak? Cara pitching kakak supaya mereka istilahnya tertarik gitu untuk menggunakan service yang dari Genie Hub gitu misalkan. Oke, nah jadi kalau misalnya nih buat seller-seller ya yang saat ini masih bingung ya untuk di TikTok itu gimana cara jualannya. Sebenarnya TikTok tuh gampang loh. Kalau misalnya kalian tahu strateginya, itu gampang banget untuk jualannya. Bahkan omsetnya bahkan bisa lebih daripada Shopee. Nah, buat kalian yang masih bingung TikToknya gimana cara ningkatinnya, tapi pengen, nah kalian boleh tuh hubungin nomor aku di bawah. Nanti aku bakalan taruh di deskripsi. Boleh, jadi bisa langsung komunikasikan aja di link deskripsi di bawah, teman-teman ya. Nah, jadi selain dari itu juga sebelum mungkin kita nggak melulu tentang jualan ya, kita juga akan dengerin kira-kira problemnya itu apa, dan mungkin kalau misalnya kalian butuh nih tahu dulu problemnya, nah itu juga boleh kontak aku aja di bawah. Gitu. Tadi aku penasaran juga sih. Ini kan biasanya ketika ngobrol sama seller itu jadi sesi curhat gitu ya. Berarti istilahnya kita tetap dari kakak sendiri secara komunikasi sama seller ini emang perlu untuk lebih dekat lagi gitu ya. Untuk mereka kan istilahnya mereka untuk caranya biar open itu biasanya kan harus pengen curhat gitu kan. Jadi biar open mereka kita harus deketin dulu istilahnya gitu kan ya. Biasanya kayak gimana sih Kak cara-caranya untuk yang pertama kali misalkan ketika misalkan ada satu seller ada trouble gitu kan, misalkan penjualannya kok nggak naik-naik gitu kan ya, terus misalkan dia dapat violation, itu cara penanganannya kayak gimana biasanya? Oke, jadi kalau misalnya untuk pertama ya ini sama nih kayak kita punya pasangan PDKT dulu istilahnya. Waduh, kita harus PDKT dulu nih guys ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ke seller kita biasanya nggak yang melulu oke, aku punya solusi yang seperti apa, tapi kita dengar dulu keluh kesahnya mereka tuh gimana sih gitu. Jadi problemnya mereka gimana, keluhan mereka, atau mungkin menurut mereka struggle-nya tuh apa gitu. Nah, nanti dari sana baru kita tampung dulu semua masalahnya, baru kita kasih tahu gimana sih caranya buat ningkatin di TikTok. Oke, jadi emang perlu dilihat lagi gitu kan dari channel-channelnya gitu kan, dari semua channel yang ada di TikTok gitu kan ya, mereka kurangnya ada di mana gitu ya. Terus nanti bakalan dikasih solusinya gitu kan ya, sama Kak Jessie teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman seller nih penasaran ya kan, pengen ngehubungin Kak Jessie gitu kan ya, punya masalah di TikTok gitu kan, atau di Tokopedia atau bahkan di Shopee-nya juga gitu kan, bisa komunikasikan aja teman-teman ya, klik link di deskripsi supaya nanti teman-teman bisa langsung chattingan aja sama Kak Jessie ya kan teman-teman. Oke, thank you banget Kak Jessie untuk waktunya di sore hari ini ya kan. Gini kita deg-degan banget gitu kan ya. Lumayan deg-degan ya, ke pressure nih sebenarnya. Lumayan ke pressure juga ya kan, soalnya soalnya dari segi si sellernya sendiri gitu kan ya, kita selalu banding-bandingin gitu kan ya, antara Shopee sama TikTok nih lebih better yang mana gitu kan ya. Dan sebetulnya balik lagi ke yang Kak Jessie bilang ya tadi, ada keunggulannya, ada kekurangannya juga masing-masing di setiap platform gitu ya. Cuman emang gimana caranya nih
kita kan seller ini bisa memanfaatkan dari keuntungan sama kekurangan di tiap platform yang tadi, teman-teman ya. Yes, benar. Jadi mungkin nanti Kak Jessi bakal kasih info-info menarik juga ya. Iya, benar. Yang soalnya kalau misal kayak gini bakalan personal banget ya Kak ya. Personal banget, dan sebenarnya yang paling penting lagi nggak usah di-compare antara TikTok dan Shopee, tapi kita kembangin aja dua-duanya. Wah, gila. Jadi lebih siapa nih yang mau cuannya paling banyak ya TikTok sama betul. Shopee Jadi ya. bukan TikTok versus Shopee gitu ya, tapi kita ya udah tingkatin dua-duanya. Gila. Yes, benar. Gila, Kenapa gila. harus memilih kalau bisa dua-duanya, guys? Gila, let's go. Yeah. Bener, bisa dua-duanya teman-teman. Luar biasa. Jangan lupa teman-teman, kita kalau misalkan teman-teman tertarik gitu kan, langsung aja klik link di deskripsi di bawah buat hubungin Kak Jessi gitu kan ya. Yeah. Dan nanti di handle personally gitu kan ya. Karena untuk masalah-masalah seller sendiri pasti akan setiap seller berbeda. Kita makanya nanti obrolannya bakalan personal banget ya Kak Jessi ya. Yes, gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk obrolan pada Talk with Genie Hub pada episode kedua kali ini. Terima kasih banyak Kak Jessi atas waktunya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Talk with Genie Hub bareng aku Abdul. Jangan lupa juga teman-teman semuanya. Aku lupa infoin, jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen juga teman-teman di bawah gitu kan. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya juga, Yes, yang jangan mau ragu. boleh komen ya di Yes, bawah. betul banget. Jangan ragu komen juga di bawah. Subscribe buat kalian nggak ketinggalan episode selanjutnya di Talk with Genie Hub. Thank you, bareng aku Abdul. See you on the next video, bye-bye.